Puji Tuhan, oleh karena kasih anugerah Tuhan, kita ada pada malam hari ini. Dan kita ada dan kita masih kuat oleh karena Yesus. Amin. Mari saya ajak semua jemaat Tuhan kita berdiri. Yang rindu dan yang ingin lebih lagi menikmati anugerah Tuhan pada malam ini, mari kita sama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Dan saya percaya kita ada pada malam hari ini semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kecaplah
hidup, kami bernafas sampai hari ini, semua oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu. Sebab itu Bapa, kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus meninggikan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita pada malam ini. Amin. Haleluya. Baiklah, mari kita masuk gerbangnya dengan penuh sukacita. Amin.
Haleluya. Sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita dan tidak pernah berkesudahan. Selalu mau setiap waktu. Mari sekali lagi jemaat Tuhan silakan berdiri mereka dan kita dengan lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Haleluya. Setia
masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus, bekerja dan berkarya di tempat ini Tuhan. Penuhi hati kami. Haleluya Lord Jesus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah hati
Sama-sama melalui Tuhan, puji Engkau. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya. Dengan hati seluruh kita nyatakan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya. 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 Haleluya.
Dan Dia akan berbicara kepada kami, berkata-kata kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya pemahaman kami lebih terfokus kepada Engkau, Bapa. Kami tidak beralih pandangan ataupun pemahaman kepada hal-hal lain yang ada di sekitar kami, ya Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh keberadaan kami di tempat ini. Jiwa lepas jiwa yang sudah datang ini, Bapa, Engkau melihat kerinduan mereka masing-masing, ya Tuhan. Engkau melihat keperluan kami masing-masing, ya Bapa. Jauh daripada apa yang kami ketahui, ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah, berbicaralah, berkata-katalah kepada kami, ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan menaikkan pujian kami kepada-Mu. Semua anak Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada semua tim pujian penyembahan. Shalom. Hai, 5 orang saja. Shalom. Selamat malam. Selamat malam semua. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan kepada semua seluruh jemaat dari empat buah gereja yang bergabung pada malam hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk kehadiran kita pada malam hari ini. Sangat bersyukur, sangat berterima kasih banyak untuk semua yang sudah datang. Jadi bagi Anda yang punya buku untuk mencatat, silakan sediakan buku Anda untuk mencatat. Karena saya tidak akan bagi paparan, hanya ayat firman Tuhan yang akan dipaparkan, yang akan kita baca. Jadi khotbah saya ini tidak ada paparannya. Jadi masing-masing mencatat, ya. Oke, mari kita membaca satu petikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Kalau sudah menemukannya ataupun lihat saja di screen sana, tulisan pekat hitam di atas, orang muda yang kaya. Ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Begitu panjang pembacaan kita pada malam hari ini. Saya membawa kita untuk lebih
merenungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-21. Dikatakan di sana, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara dikasih Tuhan, dalam pembacaan ini kita dapat melihat dialog Tuhan Yesus bersama dengan seorang pemuda kaya ataupun seorang pemimpin muda, yaitu seorang hakim. Kalau dikatakan dalam terjemahan yang lain, dia seorang hakim di dalam daerah itu, ataupun mungkin salah seorang daripada pemimpin dalam daerah itu. Dan dia memang punya harta, punya kekayaan yang luar biasa. Dan pada waktu pemuda ini mendengar ataupun melihat bagaimana apa yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, maka timbul keinginan dalam hatinya, keinginan yang terdalam. Itu bukan keinginan yang suka-suka begitu saja. Timbul keinginan di dalam hatinya untuk mau menikmati ataupun masuk ke dalam kerajaan surga ataupun kerajaan Allah. Artinya dia mau masuk surga. Timbul keinginannya, kerinduannya untuk mau menikmati itu. Lalu apabila dia menyelidiki dirinya, hidupnya, dia adalah orang yang baik. Dia seorang yang baik. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, dia katakan, "Guru yang baik, Tuhan yang baik. Apalagi yang perlu saya lakukan untuk mau menikmati kerajaan surga?" dia katakan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mendengar itu, dia katakan, dia berikan garis panduan tentang hukum-hukum yang perlu dia turuti, perlu dia taati. Namun pemuda kaya ini berkata, "Semua itu sudah kulakukan. Semua ini sudah saya lakukan. Apalagi yang kurang?" Berarti dia seorang yang baik. Berarti dia seorang yang sudah dengan setia menghidupi iman dia, menghidupi apa yang dia perkatakan. Walaupun dia seorang pemuda kaya, dia begitu baik. Dan kalau dikatakan baik, berarti dia juga memperhatikan orang-orang yang ada di sekelilingnya sebagai seorang pemimpin. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-21 memberi satu tantangan kepada dia. Kalau kamu mau sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ada dua perkara yang Tuhan Yesus nyatakan, beritahu kepada dia ataupun tuntut kepada dia. Yaitu yang pertama, pergilah, juallah hartamu dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Dan yang kedua, Tuhan Yesus katakan, "Mari ikut aku." Datang kemari dan ikut aku. Itu yang Tuhan Yesus nyatakan kepada pemuda yang kaya ini ataupun pemimpin muda yang kaya. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam dialog Tuhan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya ini juga ada tertulis di ayat yang terakhir itu memaparkan tentang apa yang menjadi persoalan kepada para muridnya. Para muridnya berkata, jika demikian, mereka mempersoalkan apa yang Tuhan Yesus katakan, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya ini. Jadi mereka mempersoalkan, jadi siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga? Nah, pertanyaan itu sangat baik, pertanyaan itu sangat bagus, dan pertanyaan itu sepertinya ataupun memberi peringatan kepada kita. Jadi siapa yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Mungkin ini membongkar kehidupan kita sebagai orang percaya juga pada malam hari ini. Mungkin kita katakan, "Oh, saya sudah ikut Tuhan begitu lama.
Saya sudah melayani Tuhan begitu lama. Saya sudah menjadi orang Kristen, bahkan lahir dalam keluarga Kristen begitu lama. Seumur hidup saya adalah orang Kristen. Saya orang yang tidak terlibat dalam pengaruh-pengaruh gejala sosial dan sebagainya. Saya adalah orang baik. Bapak saya seorang pastor, bapak saya seorang penetua, bapak saya adalah pemimpin gereja. Dan itu sangat baik. Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang mungkin kita rasakan secara pribadi. Saya baik. Perkataan yang selalu saya dengar dari luar sana adalah orang yang tidak kenal Tuhan ini berkata. Dia katakan, kalau saya melihat, saya banding-bandingkan diri saya dengan orang yang selalu datang ke gereja, saya lebih baik daripada mereka. Ini suara orang luar. Nah, itu kebaikan yang dia rasakan. Begitu juga dengan orang-orang gereja. Wah, begini yang syok. Tiada satu pun suara yang keluar. Begini juga kehidupan orang-orang gereja. Kadang-kadang kita berpuas hati dengan kebaikan kita. Kita sudah katakan, wah, saya orang baik, saya tidak mau perkatakan saya tidak turut terlibat mengumpat mereka, saya tidak turut terlibat dalam persekutuan mereka yang begini. Saya baik, saya lebih baik daripada mereka. Dan kebaikan itu kita rasa cukup. Tapi bagi Tuhan itu belum tentu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini membongkar kita sebenarnya, membongkar hidup kita, membongkar siapa kita di hadapan Tuhan, dan memberi kesadaran buat kita, ataupun membuatkan kita mengubah cara hidup kita, cara beriman kita, cara ibadah kita, cara kita untuk memuji, menyembah Tuhan, mengubah segala sesuatu yang selama ini kita anggap itulah cara yang terbaik yang Tuhan mau. Belum tentu. Yang selama ini kita anggap, wah, cara berdoa saya begini, ini mungkin Tuhan suka. Belum tentu Tuhan suka. Nah, kita perlu belajar dengan pemuda kaya ini. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada pemuda kaya ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang pertama yang Tuhan Yesus katakan kepada pemuda kaya ini ataupun pemimpin muda yang kaya ini ialah, juallah seluruh harta dan berikan itu kepada orang yang memerlukan, yaitu orang miskin. Ini tidak mengacu kepada harta yang ada pada kamu pada hari ini. Itu tidak perlu kamu jual. Yang perlu yang Tuhan nyatakan di dalam pembacaan kita sebentar tadi, dan maksud daripada apa yang Tuhan Yesus katakan ini untuk kita pada malam hari ini adalah ubah segala sesuatu yang selama ini tidak memuliakan nama Tuhan. Ubah itu. Nah, mari kita koreksi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita itu dalam doa, kita hanya tahu meminta. Dan kita itu juga seringkali berkata kepada Tuhan, memetik firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan. Dan itu yang kami mau lakukan Tuhan. Dan itu baik. Tapi apakah itu berkenan kepada Tuhan? Belum tentu. Maka kita perlu ubah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kadang-kadang kita itu terlalu mendesak Tuhan. Kadang-kadang kita itu terlalu bukan kadang-kadang, selalunya gereja-gereja Tuhan pada hari-hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami mau supaya Engkau lakukan ini. Kami mau supaya Engkau lakukan ini. Siapa yang Tuhan? Sayakah Tuhan? Kadang-kadang kita mau supaya Tuhan lakukan ini, lakukan itu, lakukan segala sesuatu untuk kita. Tapi persoalan dia, apakah kita itu sudah melakukan walau sedikit ataupun satu daripada kehendak Tuhan atau bagaimana? Nah, ini persoalan dia. Ini yang saya katakan membongkar.
kita selalu katakan, Tuhan, saya mau supaya yang ini menjadi B, yang B ini harus menjadi C dalam kadar masa yang segera. Wah, itu lagi ikut-ikut lagi sama Tuhan. Tuhan, saya mau supaya hari ini juga, sekarang ini juga Tuhan, ini harus berlaku, ini harus terjadi. Sekarang ini juga Tuhan saya mau, karena firman-Mu berkata, guna firman Tuhan lagi. Tetapi perlu sekali kita belajar menghormati Tuhan lebih dari segala-galanya. Jangan sembarangan. Nah, kalau kita lihat ini pemuda kaya ini, dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh hormat. Guru yang baik, dia katakan. Walaupun Tuhan katakan siapa yang baik, tidak ada yang baik di dunia ini, hanya Bapa di surga yang baik. Pada waktu pemuda kaya ini datang kepada Tuhan Yesus, dia katakan guru yang baik. Berarti dia ada rasa hormat yang betul-betul hormat kepada Tuhan. Dan kembali kepada poin yang pertama tadi, juallah hartamu dan berikan hasil kepada orang yang memerlukan. Tinggalkan atau tanggalkan segala kebiasaan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kebiasaan yang selama ini hanya biasa-biasa saja kita lakukan. Sebentar tadi waktu kita dalam penyembahan, ada dalam hati saya berbicara, buat sesuatu yang lebih daripada yang biasa. Dan ini yang perlu kita lakukan. Lakukan sesuatu yang lebih daripada yang biasa. Jangan asal-asalan saja. Kita mesti buat sesuatu yang lebih daripada yang biasa. Untuk Tuhan kita perlu lakukan sesuatu yang lebih daripada yang biasa. Karena Tuhan itu luar biasa dan senantiasa memberikan yang luar biasa buat kita sebenarnya. Tetapi masalah kita itu hanya biasa-biasa saja. Sudah terbiasa dengan biasa-biasa. Kadang-kadang dalam pujian dan penyembahan kita hanya terpaku kepada 1, 2 pujian penyembahan, lalu stop karena ini terlalu panjang, tidak boleh terlalu panjang, nanti orang mengantuk. Itu kebiasaan. Tetapi Tuhan Yesus pernah mengatakan, menegur murid-muridnya, tidak tahankah kamu berjaga selama 1 jam? Berarti Tuhan Yesus juga menegur kita supaya kita lebih bertahan. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, ketika kita berdoa, apalagi pada waktu-waktu ini kita sedang dalam doa puasa, kita ataupun ditegur oleh Tuhan supaya kita lebih tahan, lebih mampu untuk bertahan dalam doa dan puasa, dalam bentuk apapun doa puasa kita. Nah, kita seringkali juga mengatasnamakan diri kita, pelayanan kita, bahkan apapun yang kita lakukan, hanya mengatasnamakan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi masalah utama di sana adalah seperti begini. Kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus saya mau serahkan seluruh perjalanan saya pada hari ini. Dan itu betul-betul kita berdoa seperti itu, mengatasnamakan perjalanan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi semasa kita dalam perjalanan itu, apakah hati kita, apakah pikiran kita, apakah seluruh kehidupan kita itu memuliakan nama Tuhan, itu belum tentu. Ada waktu kita berjalan itu kita sudah terseret dengan dosa-dosa ataupun melihat segala sesuatu yang merupakan dosa dan sebagainya. Lalu di hati kita tidak lagi memuliakan nama Tuhan. Itu artinya kita mengatasnamakan diri kita, hidup kita, perjalanan kita ataupun apa saja dalam kehidupan kita, hanya mengatasnamakan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi masalah utama, kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Ini kebiasaan. Kebiasaan ini jangan kita ulangi lagi. Mari kita lakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak lagi biasa-biasa. Ada juga orang yang mengatakan, oh, bagaimana juga mau lakukan yang luar biasa setiap waktu. Bagaimana juga mau melakukan yang luar biasa setiap waktu. Takkan pergi latih itu perlu luar biasa. Perlu, saya katakan perlu. Karena kalau kita berjalan ataupun pergi kemana-mana, kalau menurut saya itu waktu saya driving saya berdoa memuji Tuhan, itu saya mau lakukan yang luar biasa, yang lebih daripada yang biasa-biasa. Saya tidak mau memikirkan hal-hal tentang bagaimana lagi, apa mau dimakan di besok, siapa yang mau dimakan di besok, dan sebagainya. Saya tidak mau memikirkan yang begitu. Lebih baik saya memuliakan nama Tuhan, memuliakan, meninggikan nama Tuhan, karena itu adalah perkara yang saya tidak biasa lakukan dari dulu sampai hari ini. Sekalipun hari ini sudah menjadi pas, tapi kadang-kadang ada juga yang tidak biasa-biasa menguasai hati, dan saya mau tanggalkan semua itu. Saya mau supaya itu lebih luar biasa setiap hari. Saya mau tinggalkan semua itu, supaya jangan lagi saya hidup biasa-biasa di hadapan Tuhan. Mesti mau buat sesuatu yang lebih daripada yang biasa. Kebiasaan yang perlu kita tanggalkan ataupun tinggalkan dalam kehidupan kita adalah kepercayaan yang masih terikat dengan hal-hal duniawi. Tuhan Yesus telah menyatakan kepada kita, kalau kamu menyembah, kamu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebiasaan-kebiasaan kita untuk menyembah ataupun kebiasaan-kebiasaan kita yang dalam pikiran, dalam kehidupan kita itu masih banyak. Kebiasaan-kebiasaan yang berbau dengan kebiasaan ataupun kepercayaan duniawi. Jangan kita terikat lagi dengan kepercayaan-kepercayaan yang duniawi. Kadang-kadang ya, saya pernah mendengar juga kawan-kawan yang lain mengatakan tentang hal-hal duniawi yang begitu menjadi pegangan sampai pada hari ini. Ya, kalau kami percaya yang begini, kalau guru berbunyi begini, itu mesti ada yang mati dulu. Itu orang Kristen. Kadang-kadang ada juga yang saya dengar orang itu sentiasa seringkali terlibat dalam doa dan giat melayani kemana-kemana, tapi dia masih percaya dengan hal-hal yang berupa kepercayaan tahyul. Kalau batu yang bentuk dia begini, adalah itu. Ya. Tapi kita punya iman, kita punya kepercayaan, kita punya Tuhan. Walau berbentuk apapun, berbentuk naga kayak itu batu, kalau itu batu, dia tetap batu dan dia tidak boleh gigit kita. Jangan takut, kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, tadi kita perlu tanggalkan segala kebiasaan kita. Kebiasaan dari segi pemikiran, dari segi cara kita untuk mengikut Tuhan, kita perlu yang biasa-biasa itu kita tinggalkan sudah. Mari kita lakukan sesuatu yang lebih daripada yang biasa. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan kepada pemuda kaya ini agar mengikut Dia, mengikut Tuhan. Jadi ikut Tuhan ini satu perintah yang Tuhan berikan atau menyatakan kepada pemuda kaya ini. Ikutlah, juallah semua hartamu dan datanglah kemari untuk mengikuti aku, dia katakan. Tetapi apa yang berlaku kepada pemuda ini, dia merasa sedih. Dia merasa sukar bagi dia untuk melupakan, melihat hartanya yang banyak.
Nah, ini perlu ingat, dalam kehidupan kita ini Tuhan Yesus telah berikan kita suatu peluang, satu kesempatan, yaitu kalau kita sudah menanggalkan cara hidup kita yang lama itu, maka kita perlu ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi sekejap ada sekejap diam, sekejap ada sekejap hilang. Ikut Tuhan itu mesti konsisten, mesti senantiasa dia punya iman itu senantiasa bertumbuh. Jangan iman dia hari ini bertumbuh besok layu, hari ini bertumbuh besok tercabut lagi, minta lagi bimbingan, minta lagi dorongan. Saudara yang dikasih Tuhan, satu perkara yang senantiasa banyak kali dilakukan oleh orang-orang percaya, orang-orang di gereja pada hari-hari terakhir ini adalah dia tidak terus kepada Tuhan kalau dia lemah, tetapi dia cari kawan-kawan dia, cari kawan-kawan, minta dorongan, minta nasihat. Dan kawan-kawan ini pun bagus juga sebenarnya, cari kawan-kawan, cari orang-orang yang sebulu dengan dia, bagus sebenarnya itu. Tetapi itu kan biasa-biasa. Bila kawan-kawan ini sudah mendengar keluhan, mendengar keluh kesah dia, sebenarnya begini, saya sedang mengalami ini, saya sedang mengalami kemurungan pada saat ini, saya sedang mengalami depresi yang begitu hebat sekali sekarang ini. Lalu apa yang dikatakan oleh kawan-kawan dia? Bersabarlah, bertahanlah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Firman Tuhan katakan ini. Dan itu sedikit sebanyak menyentuh hati dia juga, tetapi tidak sepenuhnya. Karena kadang-kadang manusia ini akan menghibur, memberikan manisan-manisan kepada dia. Kamu itu hebat, kamu itu luar biasa, kamu itu sebenarnya begini. Jadi kamu harus begini. Itu bagus. Siapa bilang tidak bagus? Tetapi lebih baik bagi seseorang yang mau ikut Tuhan itu dan sudah ikut Tuhan itu, lebih baik karena dia sudah ikut Tuhan, ada hubungan yang baik dengan Tuhan, maka langsunglah kepada Tuhan. Saya tidak katakan tidak bagus dengan teman-teman, tapi kadang-kadang apabila kita kumpul teman-teman kita, sebenarnya saya sakit hati dengan si Ubay. Bila sudah kita kongsikan yang begitu, sabar saja kau. Si itu memang begitu itu mulut dia. Nah, tambah sudah dosa. Kadang-kadang begitu, bukan lagi menghibur tetapi menyirami dia. Akhirnya kalau saya nampak muka saya minggu depan, saya tidak mau tipu, saya tidak mau salah. Akhirnya berlaku yang begitu. Jadi kita tidak mau yang begitu. Lebih baik kalau kita katakan ikut Tuhan, ikutlah Tuhan dengan cara yang betul. Ada masalah, ada tantangan, ada cobaan, ada godaan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus ada. Berserah penuh kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya. Ada dua perkara yang saya mau kongsikan dalam poin yang kedua ini, yaitu ikut Tuhan Yesus. Kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, maka kita perlu berserah penuh kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, melakukan kehendak Tuhan ini bukan setakat kita berdoa. Melakukan kehendak Tuhan ini bukan setakat kita datang dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Tetapi kalau kita pecahkan tentang melakukan kehendak Tuhan ini, sangat banyak lagi yang dapat kita bongkar yang selama ini tersimpan dalam kehidupan kita, yang sebenarnya kita tidak tahu. Banyak perkara yang akan dibongkar dalam hati kita, dalam hidup kita, dan banyak perkara yang akan dibongkar dari sikap kita juga. Kalau kita mau ikut Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita itu hanya berdoa, bangun, berdoa, mengucap syukur dan sebagainya. Oh, saya sudah lakukan kehendak Tuhan. Belum tentu itu. Masih banyak kehendak Tuhan yang perlu dibongkar. Nanti
kehendak Tuhan yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita adalah menghasilkan buah. Jadi tanya diri kamu, tanya diri kita sendiri, apakah saya sudah menghasilkan buah? Buah-buah pelayanan. Apakah saya sudah pernah memenangkan jiwa-jiwa orang yang ada di sekeliling ataupun teman-teman yang ada? Berapa jiwa yang sudah kita menangkan dalam list hidup kita sepanjang hidup kita? Itu juga dibongkar. Jadi bagi tahu diri kamu sendiri, bagi tahu diri kita sendiri bahwa sebenarnya rupa-rupanya saya belum pernah memberitakan Injil kepada orang lain. Jadi mulai hari ini ambil tekad, berdoa kepada Tuhan, minta supaya kita itu dikuatkan untuk mau memberitakan Injil kepada orang lain. Kadang-kadang ini satu masalah yang sudah berlarutan dalam gereja Tuhan sampai pada hari ini, dan ini sangat menegur saya secara pribadi. Ya, seorang hamba Tuhan mengatakan gereja yang tidak memberitakan Injil, gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja yang perlu diragukan. Jadi orang Kristen yang tidak memberitakan Injil, tidak memberitakan Injil kepada orang lain, tidak membawa orang lain datang kepada Tuhan, itu boleh jadi dia itu ragu-ragu di hadapan Tuhan. Hasilkan buah. Kadang-kadang ini juga satu perkara yang membuatkan kita tidak berani untuk memberitakan Injil. Saya tidak pandai, saya tidak tahu apa itu Injil. Kita tahu Injil itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi beritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Dan buah yang perlu dihasilkan adalah buah yang lebat. Bukan satu saja, tetapi hasilkan buah yang lebat. Yang seterusnya, untuk ikut Tuhan itu kita perlu menjadi garam dan terang bagi dunia ini, menjadi tiang penopang dalam gereja, menjadi garam dan terang bagi dunia ini, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan kepada orang lain, menjadi pemantul wajah Tuhan. Maksud dia di sana, kita itu menjadi orang-orang yang membawa gambaran Tuhan yang jelas kepada orang lain. Dan yang seterusnya, ikut Tuhan itu untuk melakukan kehendak Tuhan adalah kita sendiri baca dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Di sana Tuhan Yesus sudah menyatakan kepada kita, beritakanlah Injil, jadikan semua bangsa murid. Nah, satu lagi perkara yang dibongkar dalam kehidupan kita, apakah kita pernah memuridkan orang? Apakah kita sudah memuridkan berapa orang? Sudahkah kita memuridkan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita, anak-anak kita, istri, dan orang-orang lain yang ada di sekitar kita? Sudahkah Anda memuridkan? Kalau belum, sekarang masanya untuk Anda memuridkan. Memuridkan berarti mengajar kebenaran firman Tuhan kepada mereka, sehingga mereka punya acuan hidup itu diubah melalui firman Tuhan, dan acuan hidup mereka adalah firman Tuhan. Itu yang dikatakan dimuridkan. Dan yang seterusnya, ikut Tuhan berarti kita mau melakukan kehendak Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan adalah mengasihi sesama. Mengasihi sesama, mengasihi musuh, mengasihi orang-orang, semua orang. Tidak ada yang kita dipandang serong, semua dikasihi. Apapun agama dia, apapun latar belakang dia, tetap dikasih. Dan yang terusnya melakukan kehendak Tuhan itu, ini saya katakan membongkar, mengampuni. Mengampuni, satu-satunya menghalang kita untuk mendapat pemulihan, mendapat
Ya, pemulihan dalam kehidupan kita adalah kita tidak sanggup melepaskan kebiasaan di mana kita suka mengampuni. Jadi Tuhan Yesus memberitahu kepada kita, memberikan satu peringatan kepada kita supaya mengampuni. Kita ingat ketika murid-muridnya ataupun orang-orang bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami dalam satu hari? Tuhan Yesus katakan 490 kali. 7 kali 70. 70 kali 7. 490 kali dalam satu hari. Berarti saya tidak katakan hampir tiada, tetapi dalam satu hari itu, bila kita kira-kira, memang kalau kita mau mengampuni, kita mau lihat bilangan yang Tuhan Yesus berikan itu memang tiada ruangan bagi perasaan kepahitan, perasaan kebencian terhadap orang lain. Karena kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan ini kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya kita berlaku seperti itu. Kenapa saya katakan ataupun kenapa saya membawa kita dalam renungan ini pada malam hari ini? Karena sekali lagi saya katakan, kita inginkan suatu pemulihan gereja, pemulihan pribadi kita, pemulihan keluarga kita, pemulihan keseluruhan dalam gereja kita. Dan pemulihan hanya terjadi bila kita sanggup melepaskan kebiasaan dan memuliakan Tuhan, ikut Tuhan dengan cara yang benar. Jadi kalau ikut Tuhan itu berarti kita sanggup melakukan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu tidak susah. Seperti yang telah Dia katakan, Tuhan Yesus katakan, "Kuk yang kupasang di atas bahumu tidak susah, tidak berat. Tetapi kamu boleh mengangkatnya, kamu boleh membawanya." Berarti Tuhan Yesus juga tidak pernah membiarkan kita keberatan. Tuhan Yesus memberikan yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau saya katakan sesuai dengan kemampuan kita, jangan pula ada yang mengatakan, "Oh, saya tidak mampu mengasihi mereka. Inilah kemampuan saya untuk mengampuni dia. Sampai di sini saja saya dapat mengampuni." Itu salah pula. Tetapi kita perlu ingat, kamu perlu mengampuni orang 490 kali dalam satu hari. Berarti tiada ruangan bagi kepahitan, kejahatan, kebencian dalam diri. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita kembali merenungkan peringatan Tuhan Yesus kepada pemuda yang kaya ini. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini adalah peringatan untuk kita pada malam hari ini. Sekali lagi, kalau kita mau melihat suatu pemulihan, kalau kita mau menikmati suatu pemulihan dalam kehidupan kita, tanggalkan yang lama, tanggalkan segala sesuatu yang biasa-biasa. Mari melangkah ke next level untuk menikmati yang lebih daripada yang biasa. Dan kalau kita mau menikmati sesuatu yang luar biasa lagi daripada Tuhan, maka mari kita dengan setia, dengan konsisten melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau malam ini kami dapat bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Sesungguhnya Tuhan, hamba sangat terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, namun kami percaya firman-Mu tidak pernah terbatas. Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk menyampaikan kehendak-Nya, isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberikan kami kemampuan untuk mendengar, mencerna, bahkan melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua anak Tuhan yang diberkati katakan amin. Oke, terima kasih dan Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada pengacara seterusnya.
Haleluya. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan malam ini. Kiranya kita sudah diberikan semangat untuk lebih lagi berdoa dan bersyafaat pada malam hari ini. Kita akan masuk di dalam doa dan doa bersama kita pada malam hari ini. Baik, kalau boleh multimedia boleh paparkan bahan doa kita. Kita akan berpandukan perkara doa kita malam hari ini. Kita berpandukan pada buku doa dan puasa kita selama 40 hari. Jadi kita akan berdoa untuk beberapa perkara daripada bahagia atau daripada buku ini pada malam hari ini. Baik, ada 5 slot yang akan kita doakan bersama-sama. Semua akan mengambil bahagian pada malam hari ini, daripada orang dewasa hingga PMN. Ya, saya percaya ada PMN pada malam hari ini kan, kecuali sekolah minggu. Jadi semua akan ambil bahagian pada malam hari ini. Baik, slot pertama mari kita lihat. Kita akan bahagikan perkara doa ini. Slot pertama, doa kita pada malam hari ini akan didoakan oleh para wira. Wira malam hari ini. Wira, mari dilihat apa bahan doa yang akan kamu doakan. Mari berdoa untuk kepimpinan tertinggi ISAIDI Sabah, dan kamu ada melihat di sana ada beberapa pribadi yang sudah dicatatkan. Doakan mereka supaya mereka terus diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Yang seterusnya, yang kedua, berdoa untuk kepimpinan tertinggi ISAIDI Semenanjung. Juga di sini daripada presiden sampai harinya kita doakan mereka. Dan yang ketiga, berdoa untuk kepimpinan tertinggi BNM Sarawak. Juga dinyatakan di sini ada beberapa pribadi yang akan kamu doakan sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Oke, yang seterusnya lagi ya. Oke. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan visi dan misi kepada mereka untuk membawa gereja Tuhan melangkah sebagai satu tubuh Kristus yang senantiasa bertumbuh memuliakan Allah dalam segala hal. Nah, jadi para wira, kamu akan doakan untuk perkara ini. Dan slot yang kedua, kita lihat, ada lagi yang keempat pula. Oke, pemimpin, ini termasuk wira ya. Berdoa untuk memimpin negara kita, YDPM, PM dan kabinet-kabinetnya, pemimpin tertinggi Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Lebih daripada itu, kamu boleh doakan juga untuk hal ini. Oke, slot yang kedua. Ini slot yang kedua ini berkisar tentang pelayanan, dan ini akan didoakan oleh wanita. Semua wanita di sini ya, mari ambil perhatian apa yang perlu kita doakan malam hari ini. Yang pertama, mari kita berdoa pelayanan di dalam ISAIDI Sabah, ISAIDI Semenanjung dan juga BN. Berdoa supaya ada kesatuan, ada kerjasama pelayanan di antara ketiga wilayah, sehingga bergerak sebagai satu keluarga besar Allah, sebagai gereja pribumi yang terbesar di Malaysia. Dan seterusnya, berdoa semua pemimpin peringkat pusat, kawasan, zon, daerah dan gereja, sehingga dapat melakukan tugas pelayanan dan program yang ditetapkan dengan tuntunan Roh Kudus. Berdoa juga untuk pemimpin setiap gereja supaya dapat berfungsi dengan baik dan maksimal seperti yang sepatutnya. Seterusnya, kita juga berdoa ya, para wanita kita mau berdoa juga supaya gereja dapat memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada pemimpin di kawasan, zon, daerah dan peringkat sidang. Oke, itu ya adalah slot yang akan didoakan oleh para wanita. Dan seterusnya slot yang ketiga ini berkisar tentang jemaat. Jadi ini akan didoakan oleh PMN. Ya, PMN yang ada malam ini, mari kamu doakan perkara-perkara doa ini. Kamu doakan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai penyelamat mereka, sehingga mereka membuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan seterusnya, doakan juga untuk orang-orang yang sengaja menolak Tuhan,
Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Seterusnya, doakan juga untuk orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus tetapi tidak menjalani kehidupan sepatutnya sebagai orang percaya. Kamu juga akan berdoa untuk ibu tunggal, bapak tunggal. Kalau ibu tunggal selalunya bapak tunggal tertinggalkan. Tapi malam hari ini mari kamu doakan bapak tunggal, anak-anak yatim, orang kurang upaya dan juga warga emas. Oke, amin. Kita berdoa juga untuk orang sakit, orang-orang sakit. Salah satunya kalau kita tahu ada saya nyatakan sini ada seorang pastor yang bernama Raymond Tan yang menghadapi kanker tahap 4 ya, Pak. Saya tidak silap. Oke. Mari bantu dia di dalam doa dan dia sedang menjalani rawatan pada ketika ini. Jadi doakan supaya dia dikuatkan. Begitu juga dengan jemaat-jemaat yang lain yang mungkin ada di gereja kita masing-masing yang tidak dapat saya sebutkan malam ini. Kalau kamu ingat namanya, sebutlah dia dan doakanlah dia pada malam hari ini. Oke. Dan seterusnya, ini juga PMM yang akan doakan. Banyak perkara doa PMM malam hari ini. Anak-anak muda yang bermasalah narkotik seperti dada dan juga sabu. Kita doakan supaya mereka juga di dalam hal ini dapat menguasai diri dan meninggalkan situasi ini. Berdoa juga untuk anak-anak muda kita yang bekerja, bersekolah di luar daerah ataupun luar negeri, supaya mereka ini diberikan perlindungan, menemukan tempat bergereja untuk mengokohkan iman mereka. Ya, ini untuk PMM ya. Oke, seterusnya. Oke, slot yang keempat ini akan didoakan oleh para penetua. Banyak penetua kita di sini malam ini. Ini bahan doa kamu. Pertama, doakan pelayanan dalam Kisah Sabah, pastor dalam Kisah Sabah. Kita ada 347 pekerja penuh masa di 483 gereja lokal, 194 kelompok sel, 53 tempat penginjilan. Jadi doakan ini. Isaibis Menanjung ada 60 pekerja penuh masa, 46 gereja tempatan, 38 gereja orang asli, 41 gereja rintisan orang asli. Jadi kamu akan doakan ini juga. Dan seterusnya doakan untuk pastor-pastor, penginjil-penginjil BM Sarawak. Saya tidak dapat sebutkan karena ini saja yang saya tahu. Saya ambil daripada panduan doa dan puasa kita. Dan seterusnya jangan lupa doakan untuk guru-guru tadika Kristen di seluruh Sabah dan juga Sarawak. Ya, dalam daerah kita sekitar ada tadika Kristen. Jangan lupa sebut dan doakan agar Tuhan campur tangan di dalam tadika-tadika ini juga. Nah, kita berdoa supaya hamba-hamba Tuhan dimampukan melakukan pelayanan sesuai dengan pimpinan dan dorongan Roh Kudus di tempat masing-masing. Oke, itu 4 slot. Slot yang kelima nanti itu doa bersama. Selepas ini baru kita akan doakan ini sebagai doa terakhir kita malam ini. Jadi masing-masing sudah mendengar bahan doa yang sudah dinyatakan sebentar tadi. Saya harap kita dapat mengambil bahagian. Inilah kesempatannya kita sepakat untuk menaikkan doa-doa kita bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa, kita tidak perlu terburu-buru, berfokuslah kepada Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, karena Dia akan mendengarkan kita. Mari kita naikkan satu pujian sebelum kita berdoa sebagai satu dorongan bagi kita bahwa kita tahu Tuhan itu memberikan mukjizat, Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita itu mendengarkan apa yang kita doakan malam hari ini. Dia satu-satunya pengharapan dan andalan dalam hidup kita. Haleluya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya
Permata raja
gereja-mu ya Tuhan Yesus. Teristimewa ya Tuhan Yesus, hamba Tuhan, para pastor yang Tuhan sudah panggil untuk melayani Tuhan dimanapun tempatnya Tuhan Yesus, di seluruh Malaysia ya Tuhan, baik di SIB Sabah, di SIB Semenanjung, bahkan juga di BM Sarawak ya Tuhan. Kami hadapkan kepadamu ya Tuhan Yesus, hamba Tuhan yang sedang melayani ya Tuhan Yesus Kristus, bekerja penuh masa, dan juga gereja-gereja Tuhan yang mereka layani ya Tuhan. Bahkan ada kelompok-kelompok yang telah diwujudkan ya Tuhan Yesus Kristus, yang sedang berkembang pada waktu ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya setiap hamba Tuhan yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab ini ya Tuhan Yesus, diberi kekuatan, kemampuan, diberi hikmat yang sana ya Tuhan dalam menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati mereka apapun cobaan yang mereka hadapi dalam pelayanan yang Tuhan percayakan ini ya Tuhan. Mereka Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan sudah campur tangan dalam semua persoalan, dalam semua cabaran yang mereka hadapi ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberi kekuatan, kemampuan mereka ya Tuhan Yesus, melangkah lebih jauh ya Tuhan, membawa kebenaran demi kebenaran gereja-gereja-Mu ya Tuhan Yesus yang mereka layani ya Tuhan Yesus. Dan beri mereka kekuatan ya Tuhan Yesus, bahkan visi yang Tuhan sudah berikan ya Tuhan Yesus akan semakin mereka dapat realisasikan ya Tuhan Yesus dalam pelayanan yang sedang mereka lakukan pada saat ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan agar mereka diberkati dalam segala keperluan ya Tuhan Yesus Kristus. Kekurangan tidak akan membatasi mereka dalam pelayanan ya Tuhan. Mereka akan lebih lagi ya Tuhan Yesus, karena Tuhan menolong mereka dalam segala keperluan mereka ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, melalui pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan Yesus, sungguhnya akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, membawa perubahan, membawa suatu transformasi yang positif ya Tuhan, seluruh gereja-gereja Tuhan, lewat pelayanan para hamba Tuhan, para pastor yang ada ya Tuhan pada saat ini. Tuhan kami percaya Tuhan, bahwa pelayanan mereka akan menjadi pelayanan yang berimpact, pelayanan yang sungguh berkesan ya Tuhan Yesus di dalam membawa kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, pelayanan yang lain, pelayanan penginjilan yang diselenggarakan oleh para hamba-Mu juga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau terus menyertai mereka, pimpin mereka. Begitu Tuhan Yesus pelayanan yang ada di sekolah-sekolah teologi ya Tuhan Yesus Kristus. Kepada Tuhan Yesus, Tuhan sudah percayakan juga kami mohon supaya Tuhan campur tangan ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami imani kuasa-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang perkasa, kuasa-Mu yang dahsyat, akan terus-terus memimpin menyertai perhamba Tuhan Yesus di dalam pelayanan mereka. Kalau ada di antara hamba Tuhan Yesus yang pada masa ini sedang mengalami penderitaan karena sakit penyakit, ada penderitaan yang disebabkan karena mereka sedang melayani Tuhan, akan berdoa Tuhan biar campur tangan-Mu terjadi kepada mereka ya Tuhan Yesus. Dan kemuliaan dan kesembuhan Tuhan berikan buat mereka ya Tuhan Yesus. Anak-anak mereka terus diberkati ya Tuhan Yesus. Keluarga mereka Tuhan Yesus, cicit mereka Tuhan terus diberkati ya Tuhan Yesus. Kenapa mereka tabur ya Tuhan Yesus, pelayanan ini menjadi sesuatu yang membawa seluruh keluarga mereka Tuhan Yesus untuk lebih mengasihi Engkau, untuk lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka, berkati keturunan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami juga sepakat berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, untuk para orang-orang yang sedang terlibat di dalam pelayanan yang lain ya Tuhan Yesus, baik semua doa dan pelayanan secara media ya Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa agar Tuhan memberkati mereka, mampukan mereka ya Tuhan Yesus dapat terus melayani Tuhan dengan lebih sungguh di dalam pelayanan mereka ya Tuhan Yesus, menguatkan, meneguhkan hati mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih terpuji dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa dan memohonkan kepada Tuhan Yesus
saat ini ya Tuhan, untuk ketiga pelayanan SIP ini wilayah ini Tuhan Yesus, wilayah Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya orang-orang yang sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan selamat melewati gereja ini ya Tuhan Yesus, akan terus dikuatkan ya Tuhan. Mereka terus menjadi garam, menjadi terang dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan memberkati hidup mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga percaya Tuhan bahwa Tuhan akan terus memberkati pelayanan di kawasan-kawasan juga ya Tuhan Yesus. Para Tuhan yang sedang melayani di gereja-gereja yang ada ya Tuhan Yesus, agar semuanya Tuhan Yesus dapat Tuhan pakai dan luar biasa ya Tuhan Yesus, menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga semua ya Tuhan Yesus dalam seluruh gereja Tuhan yang ada dalam kawasan ini. Kami mohon Tuhan Yesus keluarga-keluarga kami menjadi keluarga yang benar-benar Tuhan, benar-benar dipimpin, benar-benar mengalami kuasa Tuhan yang ajaib, sehingga keluarga kami akan terus dibentuk menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan, keluarga yang meninggikan mengagungkan nama Dia Tuhan Yesus. Segala konflik dan jalan keluarga ada jalan keluar yang Tuhan berikan, sehingga setiap kami yang Tuhan Yesus dan keluarga ini Tuhan Yesus mengalami pemulihan, dan pemulihan ini akan menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa ya Tuhan, konflik apapun yang terjadi ya Tuhan Yesus antara orang tua dan anak-anak, kami percaya tidak ada satu pun yang menghalang ya Tuhan berjalan kehidupan mereka. Jadikan kehidupan keluarga kami ya Tuhan Yesus melalui pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, dimanapun ya Tuhan berada pada saat ini. Tuhan, kami mengingatkan orang-orang yang sedang mengenal Engkau, sudah mendengar Injil-Mu ya Tuhan Yesus, sedang menuntun mereka Tuhan untuk lebih lagi di hadapan Tuhan. Bahkan ada di kalangan mereka yang sudah mendengar tapi belum mengambil keputusan untuk menerima sebagai Tuhan selamat. Kami percaya Roh Kudus tidak akan berhenti untuk membimbing mereka Tuhan, menyadarkan mereka, mengisahkan mereka ya Tuhan Yesus. Dan kebenaran Tuhan Yesus akan menjadi kebenaran yang hidup, yang akan terus-menerus bekerja dalam hati mereka, mengingatkan mereka ya Tuhan Yesus mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengingatkan dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus orang-orang yang sedang sakit ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan akan terus-menerus memberikan kekuatan dan pemulihan kepada yang sakit. Pastor Raymond tadi kami berdoa, meskipun dia sedang berada di stage yang keempat dalam penyakit yang sedang dia hadapi, kami percaya ada kuasa pemulihan Tuhan, ada kuasa kesembuhan dari Tuhan yang mulai terjadi dan tidak ada yang mustahil. Kami imani Tuhan bahwa kuasa-Mu yang tidak terbatas bekerja dalam kelemahan dan sakit penyakit yang dihadapinya. Bahkan orang-orang lain yang Tuhan Yesus Kristus yang sedang sakit juga akan menantu kepada Bapak Sigar juga Tuhan Yesus kami serahkan, kadang Sigar kami juga serahkan ke dalam tangan Dia Tuhan Yesus, agar Tuhan juga rawatnya Tuhan Yesus, agar Kau cabang ya Tuhan Yesus. Segala kandungan pun, kajian waktu Tuhan kami juga serahkan dalam tangan dimanapun dia pada saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada untuknya memberikan pemulihan Tuhan. Dan Tuhan kami percaya ini boleh terjadi Tuhan, tidak ada sesuatu yang boleh membatasi apa yang Tuhan boleh lakukan, apa yang Tuhan mau lakukan kepada orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dan pujilah nama-Mu ya Tuhan. Pujilah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, berkati pemimpin yang ada dalam negeri ya Tuhan Yesus, dan ke daerah negeri, dan begitu pun ya Tuhan sampai ke negara ini. Haleluya Tuhan Yesus, kami percaya. Haleluya Tuhan. Haleluya.
slot yang kelima kita mau mendoakan bersama-sama untuk negara kita Malaysia. Mari kita ingat negara kita, negeri yang ada di bawahnya. Kita berdoa untuk kesejahteraan negara kita Malaysia. Kita berdoa ada kesatuan di antara suku bangsa sekalipun berbeda agama, bahasa, budaya dan juga adat, budaya dan bahasa. Sekalipun itu berbeda, kita berdoa supaya tetap ada kesatuan. Kita juga mau berdoa agar negara kita Malaysia memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar. Jadi kita lebih daripada itu, kita mau berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin negara kita supaya mereka bertindak dan juga dapat memimpin negara kita ini dengan baik, sesuai dengan keperluan seluruh rakyat yang ada di dalam negara ini. Mari kita berdoa untuk negara kita Malaysia dan juga negeri kita Sabah, Sarawak, Semenanjung. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sekali lagi kami datang di hadapan Tuhan, mengangkat negara kami, mengangkat negeri ini, daerah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menempatkan orang-orang yang Tuhan sudah percayakan untuk menjadi pemimpin bagi negara ini Tuhan Yesus, negeri ini dan daerah Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan memberkati kesejahteraan negara ini Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan Yesus lewat tangan Tuhan yang bekerja di dalam negara ini Tuhan Yesus akan terjadi keharmonian, akan terjadi keamanan ya Tuhan, kesejahteraan ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan akan menggerakkan sesuatu yang terbaik bagi negara ini ya Tuhan Yesus. Kesejahteraan, makmuran akan terus menikmati ya Tuhan Yesus, meskipun banyak perbezaan, berbagai kelainan yang Tuhan Yesus terjadi, baik anutan maupun agama, bangsa, suku kaum yang Tuhan, bahasa yang berbeza-beza, bahkan pemahaman yang lain yang berbeza ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mempersatukan ya Tuhan Yesus Kristus. Pemimpin-pemimpin ini menjadi pemimpin yang berintegriti, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang amanah dan melakukan tugas dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka ya Tuhan Yesus, hikmat kepada mereka dalam tugas mereka ya Tuhan. Bahkan apa yang menjadi hasrat Tuhan Yesus akan dapat direalisasikan melalui tugas mereka sebagai pemimpin ya Tuhan Yesus. Negara ini akan menjadi negara yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Negara ini menjadi negara yang mengasihi Tuhan. Negara ini menjadi negara yang taat dan yang melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan Yesus, agar kebenaran Tuhan Yesus akan mengalir, kebenaran Tuhan akan merebak di sana sini ya Tuhan Yesus, dalam negara ya Tuhan Yesus, sehingga setiap suku kaum dan bangsa yang ada negara ini Tuhan Yesus mengenal Kau sebagai Tuhan yang selamat, mengenal Kau sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, lewat kuasa Roh-Mu ya Tuhan, bekerja dari Perlis sampai ke Sabah ya Tuhan. Negara ini akan mengalami suatu yang luar biasa ya Tuhan, bekerja di tengah-tengah suku kaum dan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, revival Tuhan boleh terjadi ya Tuhan Yesus pada setiap suku kaum dan bangsa ya Tuhan. Kebenaran akan Tuhan terjadi, kebenaran Tuhan akan nyata, kebenaran Tuhan Yesus akan dapat direalisasikan ya Tuhan Yesus dalam cara, dalam kesatuan di negara ini ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja dalam negara ini ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun agenda si jahat yang coba menyelinap dalam bentuk apapun dalam negara ini Tuhan, semua digagalkan ya Tuhan Yesus. Keinginan-Mu dan kehendak-Mu Tuhan Yesus yang terjadi ya Tuhan Yesus Kristus. Rencana-rencana bagi negara ini menjadi rencana yang terbaik, yang dari Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Seringkali kami terlalu di jalan-jalan, ada jalan-jalan-Mu, ada jalan yang sesat. Puji nama-Mu ya Tuhan. Perbuatan-Mu adalah perbuatan yang besar. Berdoa ada konflik Kau yang selalu sedang melakukan berjalan yang negara terbaik ini ya Tuhan Tuhan. Yesus. Kau Kami ucap percaya kita
tangan ya Tuhan Yesus, berikan jalan keluar ya Tuhan Yesus Kristus. Ajari kami menjadi Orang-orang yang hamba mengenal Engkau sebagai tetap Tuhan Yesus setia selamat sama di doa. negara ini Tuhan Yesus Kristus. Negara kami Mengalami mendoakan segala keperluan di dalam negara. mengalami kemampuannya Tuhan Yesus menjadi Karena Engkau adalah Allah yang mengetahui menjadi contoh apa yang berlaku teladan ke ya depan Tuhan Yesus. Tuhan bagi negara. Tuhan, Engkau akan membangkitkan ya Tuhan Yesus orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi pemimpin, dan mereka akan menjadi pemimpin yang dikagumi, yang disukai, yang menggerakkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa berkati pemimpin Kristen yang ada dalam negara ini Tuhan Yesus, yang ada dalam kabinet pusat persekutuan, yang ada dalam kabinet negeri ya Tuhan Yesus. Mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan, membawa perubahan, membawa kasih. Haleluya Yesus, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Meski banyak hal yang kami tidak mengerti, tapi kami satukan hati kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan akan bekerja dalam ketidakmengertian kami ya Tuhan. Dengan syarat hati kami penuh dengan kerelaan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Untuk kesempatan kami sepakat dalam doa kami pada malam hari ini ya Tuhan. Setiap ungkapan, setiap kata-kata yang sudah dilafazkan, kami percaya tidak ada yang sia-sia. Kami percaya dengan kehendak-Mu ya Tuhan akan dapat direalisasikan semuanya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Ini doa yang kami naikkan, ini syukur kami, ini pujian dan hormat kami yang kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua kita katakan bersama. Amin. Silakan duduk semua yang masih berdiri.